Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa, kinerja di balik pandemi COVID-19. Pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Ruth de Laiskodat selaku Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir. Selamat pagi, salam jumpa Ibu Ruth. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat. Baik, ini semangat pagi ini menggerakkan motif tenunan NTT. Menarik juga ini dengan tema pagi ini, Ibu Ruth. Nah, ini masyarakat sudah menanti nih. Sebenarnya apa itu ISO 9001-2015? Jadi salah satu aspek yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah adalah aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah ini, terdapat kecenderungan untuk menerapkan sistem akuntabilitas publik atas pelaksanaan urusan atau kewenangan oleh pemerintah daerah di mana akuntabilitas publik ini menjadi penting karena menggambarkan adanya alat ukur atau indikator yang bisa dijadikan dasar untuk menilai seberapa besar pemerintah dipandang bertanggung jawab dalam mewujudkan kepentingan publik atau accountable government. Salah satu indikator yang digunakan dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 ini merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu dan merupakan lembaga organisasi yang telah mendapat sertifikat ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk dan jasa yang dihasilkan. Baik, dan tentu juga Ibu Ruth berkaitan dengan tema pagi ini yang sudah dikabarkan tadi sangat menarik sekali berkaitan dengan ISO 9001-2015. Tadi narasumber sebelumnya ini kita berbicara tentang teknis di lapangan itu seperti apa, tetapi ini kan program yang baru yang sementara dijalankan di sejauh ini di 2020 perjalanan sudah akhir. Pantauan seperti apa sih di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan tema kita? Ya, jadi komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan manajemen ISO 9001-2015 ini kurang lebihnya apa yang ditulis itu yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan itu yang ditulis. Dan bukan seperti manajemen sebelumnya, sebelum versi 9001-2015 ini, yang sebelumnya tujuan itu berapa target pemerintah harus mengerjakan sesuatu. Tetapi di ISO versi 2015, pelanggan yang merupakan utama. Bahwa kalau pelanggan membutuhkan pelayanan dari pemerintah, OPD apapun dia, dinas, badan, biro, mereka mendapatkan apa yang diminta. Dan selain itu untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan apabila sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015, harapannya pemerintah daerah atau unit kerja dapat merasakan keuntungan mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 antara lain memperoleh reputasi yang lebih baik. Tingkat kesadaran akan perlunya menjaga kualitas. Prosedur dan tanggung jawab menjadi lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. Lebih mudah ditelusuri dan dilakukan audit. Nah, audit ini penting karena semua ASN pasti bekerja dengan target. Tapi apakah target itu terpenuhi dengan baik sesuai dengan waktu atau tidak? Nah, itu pentingnya melakukan audit. Kemudian pelayanan
kepada pelanggan yang tadi saya katakan harus lebih baik, karena kita meningkatkan kepuasan pelanggan serta karyawan. Harus melakukan peningkatan dan secara berkesinambungan. Juga kesempatan untuk melakukan inovasi. Jadi target Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap tahun inovasi apa yang dibuat oleh pemerintah, apakah provinsi, apakah kabupaten, apakah kota. Dan dengan ISO 9001-2015 harus ada inovasi. Kemudian kenapa kita harus melakukan ini? Untuk menjawab misi kelima dari gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi segala sesuatu itu untuk pelayanan publik. Untuk penonton di rumah ketahui, kami di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai satu layanan yang sebenarnya ini merupakan inovasi kami, yaitu klinik konsultasi pengawasan. Jadi pemirsa bisa memperoleh manfaat layanan kami untuk yang pertama berdiskusi, berkonsultasi, membantu pemecahan masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, di bidang pengolahan keuangan dan aset daerah, di bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial ekonomi dan budaya, dan juga terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi NTT, juga ada pemeriksaan dari BPKP, BPK, tindak lanjutnya bisa saja didiskusikan. Yang dimaksudkan seperti apa, bentuk atau bukti yang harus disiapkan oleh OPD, biro atau badan. Hasil pemeriksaan ini penting karena akan diukur berapa persen. Dan untuk memanfaatkan layanan klinik konsultasi kami ini, kantor kami sekarang berada di Jalan Franseda nomor 336 Kupang. Atau bisa melalui email inspektorat.prof.ntt@gmail.com atau melalui nomor HP, bisa telepon, bisa dengan WA 081 238 39 5544. Saya ulangi 081 238 39 5544. Kami juga selalu melakukan informasi-informasi kegiatan yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT melalui media sosial kami, YouTube dengan alamat IDA Provinsi NTT, Facebook alamat yang sama, blog inspek.ntt.blogspot.com, Instagram IDA Prof NTT, dan juga Twitter IDA Prof NTT. Baik, dan menarik juga. Ini tentu juga sebelum ini pelayanan yang lebih baik, lebih berkualitas, Ibu Ruth. Dan ini gebrakan baru lagi tentang klinik konsultasi pengawasan. Ini terbuka untuk umum. Jadi klinik konsultasi ini merupakan inovasi. Jadi setiap biro, badan, dinas diharapkan ada inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi kami adalah klinik konsultasi. Dimaksudkan siapapun masyarakat, dari ASN, dari OPD, dalam hal ini dinas, biro, badan, boleh berkonsultasi dengan alamat tadi. Jalan Franseda atau nomor telepon. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi pertanyaan dan tidak mendapatkan solusi di tempat mereka dalam hal melakukan tugas dan fungsi, boleh berkonsultasi dengan para auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, nah dengan adanya ISO 9001-2015 ini sebagai barometer nih, pokoknya itu ya, sebagai center, kurang lebih seperti itu Ibu Ruth. Nah ini kepada dinas, biro, dan juga badan. Sejauh ini seperti apa sih Ibu Ruth dalam pelaksanaan kita melihat ini perkembangan, apakah
Karena ini kita mau bergerak lebih cepat lagi. Tetapi dalam pelaksanaan seperti apa, Ibu Ruth? Jadi untuk ISO 9001-2015 ini ada tahapan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu bukan sekedar sertifikat, tapi sistem yang dilakukan menggunakan manajemen ISO 9001-2015 ini dilakukan dengan baik oleh seluruh ASN. Dan pelatihan itu kita lakukan bimbingan teknis, sudah dilaksanakan. Menyusun dokumen, pelatihan audit internal, melakukan audit internal, dan terakhir audit eksternal oleh perusahaan yang bersertifikat terhadap ISO 9001-2015. Dan tahun 2020 kita 10 OPD telah mendapatkan sertifikat ISO. Akan diberikan sertifikat, dan apabila kita sudah mendapatkan sertifikat itu, maka kita pantas untuk mencantumkan di samping logo pemerintah, logo ISO. Apa pentingnya logo ISO? Logo ISO 9001-2015 dimaksudkan bahwa kualitas pekerjaan kita standarnya internasional. Jadi apabila perusahaan, dinas, pemerintahan yang lain melihat logo ini, mereka tahu bahwa sistem kerjanya menggunakan manajemen ISO 9001-2015. Dan di awal 2021, OPD tersisa atau dinas biro badan yang tersisa sebanyak 29 akan mendapatkan sertifikat, karena tahap kelima akan dilaksanakan audit eksternal. Selain itu, Pak David, kita mempunyai Dekranasda provinsi. Ada PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2020, PKK dan Dekranasda juga ikut serta untuk mendapatkan sertifikat, dan mereka dinyatakan telah mendapatkan sertifikat ini. Jadi untuk dinas-dinas terkait, yang pertama, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nusa Tenggara Timur, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Biro Pemerintah Setda Provinsi NTT, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang 2 unit PKK dan Dekranasda. Baik, dan tentu juga harapan untuk di 2021 itu sendiri juga dari Inspektorat untuk mengawasi dan mendampingi sebagai pendamping, mendampingi bagaimana juga ini dinas, biro dan juga badan, supaya artinya ini juga saling memberikan informasi dan juga bekerja sama yang lebih baik lagi untuk kemajuan daerah Nusa Tenggara Timur. Selain inspektorat, juga biro organisasi untuk mempersiapkan 39 OPD mendapatkan sertifikat ISO, sehingga kita bekerja ini kualitasnya kualitas internasional. Tapi yang terutama tujuan daripada pemerintah bisa tercapai, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Karena sistem ini diawasi selain oleh internal OPD, tetapi juga oleh eksternal. Jadi tidak ada dusta di antara kita, kurang lebih seperti itu. Tidak ada, semuanya tertulis dan tertelusur. Baik. Kita menyebutnya tertelusur. Baik, ya berkaitan dengan klinik konsultasi pengawasan, ini tadi yang sudah disampaikan alamatnya, dan apalagi kalau sekarang ini kan lagi pandemi. Nah di saat sekarang ini juga tentu juga semuanya ini ada stakeholder, ya kita sebutnya ini seperti internet dan lain sebagainya. Nah ini tentu banyak yang mau mengupdate informasi. Ini seperti apa, Ibu Ruth? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempunyai media
dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi selain datang langsung. Jadi untuk diketahui, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal menerapkan protap kesehatan, kita mempunyai alat cuci tangan. Yang kedua, kita mempunyai box disinfektan. Yang ketiga, pengukuran suhu dengan termogan. Kemudian dapat dilakukan konsultasi secara langsung. Tetapi boleh juga dengan telepon atau WA di nomor 081 2 3839 5544. Kalau penonton di rumah ingin melihat aktivitas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT, kita mempunyai media sosial YouTube, Facebook, blog, Instagram dan Twitter dengan alamat IDDA Provinsi NTT. Kalau blog, inspectntt.blogspot.com. Kalau Instagram dan Twitter, IDDA Prof NTT. Karena penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa dana yang dipungut melalui pajak yang digunakan oleh pemerintah digunakan sebaik-baiknya. Baik, oke, dan juga pemirsa silakan Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda sekarang ini untuk mengetahui informasi berkaitan dengan bagaimana juga pergerakan dari teman-teman di Inspektorat, dan semuanya terbuka ya, ISO 9001/2015, alamat yang sudah bisa Anda lihat. Ya, apalagi sekarang ini semuanya media ya serba online. Anda bisa melihat di sana pemirsa. Dan Ibu Ruth, kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa jangan kemana-mana, nanti kami kembali tetap di obrolan pagi.